Pada hari ini yuk kita belajar literasi, belajar dari rumah bersama guruku. Dengan belajar kita akan semakin tahu, dengan membaca kita akan bertambah ilmu. Yuk kita giat belajar membaca bersama. Hai, yuk kita giat membaca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4 dan kelas 5 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Oh ya, jangan lupa walaupun belajar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, selain menaati protokol kesehatan, jangan lupa untuk senantiasa menambah pengetahuan dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kali ini kalian akan belajar literasi bersama dengan Ibu Eni Diana yang biasa mengajar di SDN Menanggal 601 Kota Surabaya. Anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian peroleh hari ini bisa bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, hari ini kita membahas literasi kembali. Apa ya yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat sama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang teks informasi. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengetahui tentang ide pokok dalam suatu bacaan atau paragraf. Selain itu, kita juga akan dapat menyimpulkan kejadian, prosedur, gagasan maupun konsep dalam suatu bacaan. Jadi, tetap di sini ya, perhatikan dengan baik. Nah, dari tadi Bu Eni sudah bilang tentang teks informasi. Ada yang masih ingat teks informasi itu apa? Ini dia, teks informasi. Teks informasi adalah bacaan yang berisi informasi yang disampaikan. Pasti kalian sudah sering melihatnya. Di mana sih Bu biasanya kita lihat teks informasi? Nah, kita lihat ya, teks informasi bisa kita lihat ataupun kita temukan dimanapun. Salah satunya di buku ensiklopedi. Nah, di situ ada banyak pengetahuan atau informasi yang disampaikan. Ini bisa tergolong dalam teks informasi. Selanjutnya, kita juga bisa menemukan teks informasi dalam sebuah koran. Nah, dalam koran itu pasti ada berita yang disampaikan. Nah, berita ini adalah informasi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Dan ini dia yang paling sering kalian temukan di buku pelajaran kalian. Teks informasi inilah yang memberitahukan tentang pengetahuan yang akan kalian pelajari. Nah, di dalam teks informasi ini ada sesuatu hal yang sangat penting yang bisa membuat kita tahu maksudnya. Oh, ini loh maksud penulisnya. Itu yang disebut sebagai ide pokok. Apa sih Bu ide pokok itu? Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah teks. Nah, bisa berupa teks atau biasanya kalau dalam soal sebuah paragraf ya. Kemudian yang kedua, ide pokok itu disebut juga gagasan utama. Jadi, misalkan kalian menemukan soal yang ditanyakan adalah gagasan utama. Jangan bingung, itu yang dimaksud adalah ide pokok. Nah, selanjutnya apa sih Bu ide pokok itu? Ide pokok itu adalah sesuatu yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Bagaimana ya cara mencari ide pokok? Yang pertama, namanya sebuah bacaan, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah membacanya. Hanya sekedar membaca? Tentu tidak. Membacanya harus dengan cermat ya nak ya. Jadi kita harus tahu benar-benar apa ya yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, kita bisa dengan mudah mencari ide pokok dengan mencari kalimat utama dari sebuah paragraf. Nanti akan kita praktekkan ya. Selanjutnya, yang ketiga, dari kalimat utama atau dari bacaan yang sudah ada, kita bisa merangkum informasi yang ada. Yuk, kita coba, kita lihat sebuah bacaan dan kita akan temukan bersama-sama.
ide pokoknya. Nah, di dalam bacaan ini ada sebuah informasi yang disampaikan. Apa ya? Kita baca bersama-sama. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, sudah dibaca dengan cermat, pasti sudah tahu ya garis besar intinya bacaan ini tentang apa. Kita perhatikan di kalimat pertama. Kalimat pertama dalam paragraf ini adalah kalimat utama. Nah, kebetulan kalimat pertamanya adalah kalimat utama. Nah, perhatikan kalimat-kalimat setelahnya, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalimat setelah kalimat pertama tadi merupakan kalimat pendukung. Ya, jadi itu yang mendukung kalimat utama. Tadi sudah melakukan 2 langkah ya, membaca dengan cermat, mencari kalimat utama. Nah, yang ketiga kita bisa merangkumnya. Bu, benar tak Bu itu ide pokok? Kita coba ya, bagaimana kalau kita hilangkan kalimat-kalimat setelahnya. Ternyata saya masih bisa paham loh Bu yang disampaikan oleh penulis, bahwa bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, dari sini kita sudah tahu yang mau disampaikan. Inilah nak yang disebut sebagai kalimat utama yang dapat kita ringkas kembali. Yang ketiga, kita dapat meringkasnya menjadi lebih singkat seperti ini. Jadi lebih mudah. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ternyata kalian sudah hebat loh, sudah bisa menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. Dari bacaan segitu banyaknya kita sudah dapat meringkas dan menemukan ide pokoknya. Nah, kita lihat ya, apa sih Bu ciri-cirinya ide pokok itu? Nah, ada beberapa ciri dari ide pokok. Yang pertama adalah kalimatnya berupa kalimat umum, seperti yang tadi ya, yang sudah kita baca dan kita temukan bersama-sama. Yang kedua, pastinya memuat inti permasalahan yang dibahas dalam bacaan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, dia dapat berdiri sendiri. Buktinya apa? Ketika kita hilangkan atau kita hapus kalimat-kalimat setelahnya, kita masih bisa paham. Oh, ini loh yang dimaksud oleh penulis. Dan yang ketiga, letaknya bervariasi, tergantung kepada jenis paragraf yang disajikan. Kalau yang tadi berarti paragraf deduktif. Kita kembali lagi ya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, untuk menambah semangat kalian, karena tadi sudah hebat sekali menemukan ide pokok, kita salam literasi terlebih dahulu ya. Salam literasi. Literasi jaya, Surabaya hebat, ayo membaca. Yes. Nah, sudah semangat, sudah hebat menemukan ide pokok, kita akan langsung mencoba untuk menyelesaikan soal berikut. Perhatikan soal yang ada di layar kalian. Nah, soal ini berupa pilihan ganda. Sudah seperti biasa yang kalian ketahui ya. Pilihan ganda ini berarti kalian hanya boleh memilih satu jawaban saja. Ya, jangan sampai memilih lebih dari 2 jawaban karena bisa dianggap salah. Dan pastikan membaca terlebih dahulu dengan cermat. Yuk kita baca sama-sama. Tidur cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa menyebabkan mudah marah dan membuat kita tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata bernama mata panda bisa terjadi pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama dari orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah mematikan lampu sebelum tidur. Fokus ya. Pertanyaannya adalah, cara yang dapat kita lakukan agar bisa tidur dengan nyenyak adalah ada beberapa opsi atau pilihan. Kita baca opsinya, kita baca pilihannya. Nah, yang pertama A, belajar sebelum tidur.
Wah, bisa Bu, saya kalau habis belajar pasti ngantuk terus tidur. Nah, yang B, berolahraga sebelum tidur. Kalau habis olahraga Bu, saya berkeringat, capek, tinggal tidur. Nah, yang C, mandi sebelum tidur. Wah, setelah sejuk nih udaranya karena habis mandi, saya ngantuk terus tidur. Yang D, mematikan lampu sebelum tidur. Ternyata semuanya kalau menurut logika bisa, tapi dalam literasi ini kita harus membaca. Pastikan jawaban kalian ada di dalam bacaan. Nah, kita lihat kira-kira jawabannya apa? Wah, ada yang sudah menemukan. Apa nak jawabannya? Yap, betul, D. Dari mana Bu? Dari kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Perhatikan yang diberi garis merah oleh Bu Eni. Cara agar tidur pulas adalah mematikan lampu sebelum tidur. Kita lihat ya, sudah betul apa tidak ya jawaban kita. Wah, bagus sekali. Sudah menemukan dan sudah mengetahuinya. Ini loh salah satu cara untuk mencari apa ya yang dimaksud dalam paragraf tersebut. Nah, kita coba lagi dengan soal yang lain. Yuk kita lihat. Nah, soal ini beda. Kalau tadi pilihan ganda, yang ini berbeda. Namanya pilihan ganda kompleks. Dalam soal literasi nantinya, kalian akan menemukan jenis soal seperti ini. Dalam jenis soal seperti ini, kalian boleh loh memilih lebih dari satu. Jadi misalkan jawaban kalian, "Loh Bu, ini jawabannya benar, ini benar. Nanti kalau saya jawab lebih dari satu, nanti saya disalahkan." Tidak. Dalam pilihan ganda kompleks, kalian boleh memilih lebih dari satu. Nah, karena tadi sudah sama ya bacaannya, tidak perlu kita baca ya. Kita fokus kepada pertanyaannya. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Ingat, langkah yang pertama adalah membaca dengan cermat. Kita harus fokus kepada soalnya, yaitu tentang apa ya? Oh, manfaat tidur cukup. Tapi di dalam bacaan, perhatikan bacaannya nak. Di situ tidak dijelaskan tentang tidur yang cukup, tapi kebalikannya. Ya, kita lihat sama-sama pernyataan yang pertama. Apakah tidur cukup membantu kita untuk fokus dalam belajar? Saya tadi menemukan Bu di paragraf pertama, tapi tentang kurang tidur. Kalau kurang tidur Bu, tidak fokus dalam belajar. Kalau kurang, maka tidak fokus. Berarti kalau cukup, maka kita betul sekali, kita akan fokus dalam belajar. Berarti pernyataan yang pertama betul atau salah? Betul sekali, hebat sekali kalian. Nah, kita coba pernyataan yang kedua. Membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu. Kok gak ada ya Bu di bacaan tadi? Tapi saya melihat ada kata kebalikannya, mudah lupa. Maka ini butuhnya kita lebih cermat dalam membaca ya. Ternyata kalau kurang tidur mudah lupa. Berarti kalau cukup tidur kita lebih mudah ingat. Good job. Nah, berarti yang kedua juga betul. Sementara yang ketiga kita baca sama-sama. Menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata. Tadi saya membaca Bu. Saya membaca ternyata iya, menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata. Tapi hal itu terjadi kalau apa? Kalau kurang tidur. Nah, kalau kurang tidur, sementara pertanyaannya adalah kalau tidur cukup. Berarti pernyataan yang ketiga, iya, berarti salah. Betul sekali. Yang keempat, membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Betul atau tidak? Nah, dalam bacaan itu ternyata juga ada. Kalau kurang tidur menyebabkan mudah marah, maka kalau cukup tidur kita tidak mudah marah. Betul sekali, hebat. Kalian sudah menemukan dan 3 jawaban yang betul, sementara 1 pernyataan yang salah. Nah, selanjutnya ide pokok tadi, kita sudah bisa mencari ide pokok. Selain menjelaskan ide pokok, kalau kita sudah memahami suatu bacaan, kita akan bisa menyimpulkan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya, kita juga bisa memahami sebuah teks informasi dengan mengetahui cara dari sesuatu hal. Kemudian kita bisa menemukan konsep, baik itu berupa ide ataupun gagasan dalam suatu bacaan. Nah, kita coba ya untuk melihat soalnya. Nah, perhatikan dalam soal berikut.
Nah, soalnya hampir sama dengan tadi, pilihan ganda. Perhatikan ya, berarti kalau pilihan ganda hanya bisa memilih satu jawaban. Jadi jawabannya cuma satu ya. Nah, kita baca sama-sama. Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Setiap tahun sekitar 300 kg makanan dibuang setiap orang di Indonesia. Bayangkanlah tumpukan 4.000 kulit pisang. Seperti itu timbunan sampah makanan kita setiap tahun. Jumlah makanan yang terbuang itu bisa memberi makan jutaan orang di negara ini. Padahal masih ada jutaan anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Salah satu sebab berlimpahnya limbah makanan adalah perilaku kurang bijak. Masih banyak orang Indonesia yang tidak menghabiskan makanannya atau membiarkan makanan hingga kadaluarsa. Kita harus mengubah sikap. Nah, kita akan membahas materi ini pada segmen berikutnya. Tetap di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, masih bersama di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi kita sudah membaca sebuah teks tentang limbah makanan yang ada di Indonesia. Kita juga sudah mengetahui atau mencari sesuatu yang penting dalam bacaan tersebut. Nah, kita lihat ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa dampak perilaku tertib dalam mengonsumsi makanan? Perhatikan di layar kalian ya. Kita sudah membaca teks yang sudah ada. Nah, ada beberapa opsi. Ingat, karena ini adalah pilihan ganda, berarti hanya ada satu jawaban. Nah, kita lihat ya pilihannya. Dalam pilihan ini ada 4 opsi. Yang pertama, akan ada sedikit anak Indonesia yang kekurangan makanan. Apakah itu jawabannya? Bisa jadi. Tapi kita simpan dulu, siapa tahu ada jawaban yang lebih benar. Yang B, penyakit busung lapar tidak akan pernah ada di Indonesia. Kira-kira betul nggak? Sesuai nggak dengan yang bacaan tadi? Nah, kita fokuskan pada bacaan yang ada. Ada yang sudah digarisbawahi oleh Bu Eni. Kita baca dengan cermat, dengan fokus. Jumlah makanan yang terbuang itu bisa memberi makan jutaan orang di negara ini. Padahal masih ada jutaan anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Berarti opsi yang A bisa jadi ya nak ya. Tapi kita simpan dulu. Yang B, penyakit busung lapar tidak akan pernah ada di Indonesia. Apakah dibahas dalam teks itu tentang busung lapar? Tidak ada, Bu. Oke, berarti yang B kita singkirkan terlebih dahulu. Yang C, orang Indonesia sering membiarkan makanan kadaluarsa. Itu ada di dalam bacaannya, tetapi tidak sesuai dengan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya, dampak perilaku tertib. Sementara yang C, membiarkan makanan kadaluarsa. Wah, berkebalikan ya nak. Berarti jawaban yang C kita hempas, kita singkirkan juga. Berarti tinggal kalau enggak A ya D. Kita lihat yang D, menghilangkan 300 kg sampah makanan. Yang D ini ada Bu di dalam bacaan bagian atas ya. Ada sekitar 300 kg makanan dibuang setiap orang di Indonesia. Tapi kita juga bisa bermain logika ya. Dalam bacaan kita sudah tahu dalam teks informasi itu ada, tapi kita juga bermain logika. Apakah kita bisa menghilangkan 300 kg sampah makanan semuanya? Tentu tidak, karena tidak semua makanan itu bisa dikonsumsi. Contohnya kalau makan ikan bakar, apa yang tidak dimakan? Durinya. Nah, itu pasti menghasilkan sampah. Jadi tidak mungkin murni 300 kg itu yang akan hilang, karena masih ada sampah yang dihasilkan tentunya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi harus teliti, fokus, dan cermat. Nah, kita coba pada soal berikutnya. Pada soal berikutnya ini tentang Bang Idin, penjaga lingkungan. Kita baca sama-sama. Soalnya tentang pilihan ganda kompleks. Nah, di dalam pilihan ganda kompleks ada beberapa pilihan. Nah, kita baca sama-sama. Di Jakarta Selatan ada daerah bernama Kali Pesanggerahan. Dulu air kali itu bisa dipakai untuk mandi dan bersih-bersih. Tapi sayangnya banyak yang membuang sampah di sana. Semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan.
Melihat kondisi tersebut, Bang Idin kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu. Bang Idin lalu membersihkan kali pesanggerahan. Bang Idin juga mengajak orang-orang untuk menanam pohon di sepanjang kali, agar ketika hujan, air kali tidak meluap dan menyebabkan banjir. Selama prosesnya, tokoh sederhana yang hanya lulusan dari sekolah dasar ini kerap mengalami berbagai kendala dan cobaan yang tidak mudah dilalui. Namun, karena konsistensi dan keteguhan hatinya, ia pada akhirnya dapat benar-benar meyakinkan masyarakat untuk melakukan berbagai usaha konservasi lingkungan. Nah, dari bacaan tersebut, ada yang ditanyakan, yaitu tentang apa yang dilakukan Bang Idin untuk melestarikan lingkungan kali pesanggerahan. Ini berarti yang ditanyakan adalah caranya, prosedur yang dilakukan Bang Idin itu apa. Nah, kita tadi sudah membaca dengan cermat. Pasti kalau sudah membaca dengan cermat, kalian menemukan 2 poin yang ada di atas, yaitu poin membersihkan dan menanam pohon. Tinggal kita cocokkan nih dengan opsi yang ada. Opsinya yaitu membersihkan sampah, betul? Iya, betul sekali, membersihkan sampah. Bang Idin tadi membersihkan sampah yang ada di kali pesanggerahan. Kemudian membuat tanggul. Apakah cara itu yang dilakukan oleh Bang Idin? Tidak, karena tidak dijelaskan di dalam bacaan. Kemudian Bang Idin melakukan penanaman pohon. Beliau menanam pohon. Iya, itu ada di paragraf yang berikutnya, yang kedua ya. Nah, berarti itu jawabannya betul. Yang keempat, pernyataan yang keempat, Bang Idin melebarkan sungai. Tidak ada ya di dalam bacaan. Kalian sudah cermat, sudah teliti dalam membaca. Nah, kita lihat ya, kita lihat dalam soal berikutnya. Soal berikutnya ini beda ya. Yang tadi sudah ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, yang ini uraian. Berarti kita jawab ya, kita jawab dengan alasan juga. Nah, tadi kita sudah membaca, kita ulang sedikit ya. Tidur cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa menyebabkan mudah marah dan membuat kita tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Nah, kalau masih ingat dengan bacaannya pasti masih ingat ya. Tapi selain bacaan, di situ ada infografis, ada gambar di situ. Nah, gambarnya itu tidak serta-merta diberikan hanya untuk pajangan loh. Siapa tahu dalam soal tersebut gambar itu merupakan clue atau kunci dari pertanyaan yang diberikan. Jadi pastikan tidak melulu soal itu berasal dari bacaan, bisa juga dari gambar yang disajikan. Jadi literasi tidak hanya membaca tulisan, bisa juga membaca gambar. Pertanyaannya adalah yang pertama, Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Nah, seperti sebagian dari kalian ya yang sudah kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Mengapa? Berarti dalam soal ini kalian harus menjawab jawabannya kira-kira berapa lama. Dan juga sertakan alasan. Kenapa tuh pakai alasan? Karena ada pertanyaan mengapa. Ketika ditanyakan mengapa, berarti kita ditanyakan alasannya. Sudah ada yang menemukan? Di dalam bacaanku belum menemukan, Bu. Di gambar ada. Jawabannya ini, Bu. Betul nggak ya? Iya. Andi perlu tidur selama 9-11 jam. Karena, ini jawaban dari mengapa. Karena usia Andi adalah usia anak sekolah. Kita lihat ya, di dalam gambar kita temukan nggak? Yuk kita lihat sama-sama. Wah, ternyata ada di situ 9-11 jam. Kita runut dengan gambarnya ya, yang bagian bawah. Itu untuk anak usia sekolah. Berarti betul, karena soalnya adalah Andi anak kelas 5 SD. Kalau kelas 5 SD berarti masih sekolah. Berarti sudah betul jawabannya. Hebat sekali kalian. Nah, ternyata tidak terasa. Sudah 30 menit kita sudah bisa mencari ide pokok. Apa ya yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang teks informasi. Teks informasi adalah bacaan yang berisi informasi yang disampaikan. Bisa ditemukan di mana saja ya, seperti di koran, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Sementara ide pokok itu apa ya? Ide pokok adalah inti yang terdapat pada sebuah teks. Jadi kita cari nih inti bacaannya itu apa.
Selanjutnya, kalau kita sudah tahu Bu ide pokok dalam sebuah teks informasi, maka kita akan dapat nilai plus, kita akan dapat tambahan, kita bisa memahami teks. Kalau kita sudah paham teksnya, maka kita bisa menyimpulkan suatu kejadian, menyimpulkan prosedur atau cara yang dilakukan oleh seseorang yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, kita bisa menyimpulkan suatu konsep. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini kita perhatikan ada sebuah kata nih yang sangat bagus sekali dan bisa kalian sebagai oleh-oleh ya. Jangan pernah membaca karena ingin dianggap pintar. Bacalah karena kamu mau membaca, dan dengan sendirinya kamu akan jadi pintar. Seperti yang ada di bawah, today a reader, tomorrow a leader. Jadi sekarang kalian menjadi pembaca, esok kalian akan menjadi pemimpin. Nah, sudah selesai, kalian bisa mempelajari AKM dari yang ada di layar kalian. Silahkan dibaca, dicari-cari soal-soal lain di dalam persiapan AKM kalian. Tetap di sini untuk kembali membahas materi literasi yang lain dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.